Halo saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam video pembelajaran saya pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi video pembelajaran yang ke-11 yang berjudul Memahami Penggunaan Media Sumber Belajar dalam Proses Belajar Mengajar. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Melati Sinaga, NPM 2009110006. Saya dari kelas karyawan Prodi PGSD. Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Pada materi video pembelajaran yang ke-11 ini, terdapat beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu, pengertian media. Kedua, memahami media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Ketiga, memahami media sebagai sumber belajar. Keempat, memahami macam-macam media pembelajaran. Kelima, memahami prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dan keenam, memahami pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Materi yang pertama ialah pengertian media. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia, kata medium mengandung arti antara menyatakan posisi atau sedang menyatakan ukuran. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Menurut beberapa para ahli tentang pengertian media, yang pertama, menurut Hennig and Friends tahun 1982 dalam Arsya tahun 2013 bab 3, mengemukakan istilah media sebagai perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Definisi tersebut menekankan istilah media sebagai perantara. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain, sedangkan dalam dunia pendidikan, kata media disebut media pembelajaran. Yang kedua, menurut Leslie James Briggs, arti media adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Media dapat berupa video, gambar, buku, televisi, dan lain sebagainya. Kedua, media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Menurut ahli Jamara tahun 2002, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan, guna mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Sebagai contoh yang kita lihat bersama, ini merupakan media Globe. Dalam media ini, guru membawakan Globe ke dalam kelas. Meski saat ini mereka bisa mengakses sendiri Globe tersebut melalui internet, namun akan beda rasanya jika dibawakan oleh guru. Terlebih lagi, Globe menyajikan data lengkap terkait permukaan bumi. Anda bisa bermain game bersama siswa, misalnya menebak lokasi di dalam suatu negara pada peta Globe tersebut, sehingga pembelajaran akan jauh lebih menarik dari biasanya. Ketiga, media sebagai sumber belajar. Media merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didayagunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Media yang dimanfaatkan secara optimal dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan siswa.
Media sebagai salah satu sumber belajar akan membantu guru memperkaya wawasan siswa. Aneka macam bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Media juga merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Pada gambar di atas, kita lihat bersama bahwa guru merupakan sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala kemampuan, wawasan keilmuan, keterampilan, dan pengetahuan yang luas, maka segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Sedangkan siswa memiliki sejumlah variasi aktivitas belajar, pengalaman belajar, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dalam konteks tertentu, apa yang terdapat pada diri siswa dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam mempelajari suatu pengalaman belajar yang baru. Keempat, macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran itu memiliki banyak macam-macam media, berdasarkan fungsi maupun bentuk kesulitan dalam menerapkan media pembelajaran yang telah didapat dari berbagai sumber, misalnya dari internet, buku-buku yang tentang media pembelajaran. Berikut beberapa mengenai macam-macam media pembelajaran yang akan saya bahas dan bisa digunakan referensi guru dalam penerapannya serta proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran tidak membosankan. Yang pertama yaitu media pembelajaran berbentuk cetak. Jenis media ini digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu terbuat dari kertas atau hasil yang di-print out, koran, majalah, dan sebagainya. Serta media ini sangat membantu guru agar tercapainya materi yang disampaikan kepada peserta didik. Contoh dari media cetak yang biasa digunakan dalam proses kegiatan belajar antara lain buku penunjang seperti peta konsep, berita yang ada di koran, lukisan, poster, kartu kosakata, dan lainnya. Yang kedua ini media pembelajaran berbentuk audio. Media ini merupakan media pembelajaran yang sangat membantu baik guru maupun peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena media audio dapat memfokuskan pada suara atau pendengaran. Media ini biasanya digunakan dalam mata pelajaran bahasa. Selain pada kegiatan pembelajaran media audio, juga bisa dimanfaatkan pada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya seni suara, seni musik, seni tari, seni komputer, dan lainnya. Beberapa contoh media audio yang biasa digunakan dalam proses belajar kegiatan belajar, antara lain kaset, tape recorder, semua alat musik, salinan lagu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran audiovisual. Media ini merupakan media yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mencakup indera pendengaran sekaligus penglihatan. Media ini sangat menarik minat peserta didik dalam belajar karena biasanya guru akan menayangkan sebuah video sehingga pembelajaran tidak akan membosankan. Beberapa contoh media audiovisual yang biasa digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar antara lain televisi, rekaman video, film, YouTube, video pendek, video tutorial, dan lainnya. Meski terkesan asik dan lebih kekinian dalam pembelajaran, guru tidak boleh cuma ikut-ikutan, harus bisa bijaksana dalam penggunaan media pembelajaran, dan bisa juga harus profesional dalam mengajar. Keempat, media pembelajaran berbasis digital. Media ini merupakan media yang digunakan guru dalam pembelajaran yang membutuhkan alat seperti komputer atau laptop dalam pembelajaran. Bahkan menggunakan telepon genggam atau HP sebagai media yang digunakan fungsinya untuk mengakses aplikasi yang dibuat dengan tujuan pendidikan. Beberapa contoh media berbasis digital yang biasa digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar antara lain internet, Google Maps, YouTube, Microsoft Office, Microsoft Excel, dan lainnya. Yang kelima ialah media pembelajaran elektronik atau online yang disebut e-learning. Adalah suatu media pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan media elektronik. E-learning dilakukan dalam jaringan, siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja.
Umumnya, e-learning dilakukan melalui perantara internet berbasis web. Semua materi, kuis, dan bahan ajar bisa diakses pada web tersebut. Materi yang ada bisa berupa teks yang diformal menjadi bentuk file PDF, berbentuk suara, ada juga yang berbentuk streaming YouTube. Perkembangan ini bisa membantu para peserta didik untuk lebih memahami materi yang diajarkan secara lebih detail. Setelah kita mengetahui macam-macam dari media pembelajaran, di sini tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum menurut Lestari, Aryani, dan Ashadi pada tahun 2014 adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran juga bisa menolong guru untuk menyampaikan kejelasan materi yang disampaikannya, karena guru bisa memberikan pengalaman belajar kepada siswa selain dari imajinasi, tapi juga pengalaman konkret. Kelima, prinsip pemilihan dan penggunaan media. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan harapan dapat berharap dan prinsip-prinsip kemudahan tujuan pembelajaran menurut Rohmat tahun 2010, yaitu yang pertama harus adanya tujuan dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong? Lebih khusus lagi, apakah sasarannya siswa TK, SD, SLTP, SMU, atau SLB? Kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatan maupun penggunaannya. Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran dasar media pembelajaran. Ketiga, alternatif pilihan, yaitu banyaknya jumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Dengan demikian, guru dapat menentukan pilihan media pembelajaran mana yang akan dipilih jika terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan. Penggunaan media pembelajaran dilihat sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, menurut Usman tahun 2011. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya berbagai ragam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Keenam, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Alat penilaian juga perlu untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat dalam suatu proses pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar adalah sumber belajar yang dapat diperoleh secara alamiah dari lingkungan terdekat anak. Sumber belajar yang terdiri atas bermacam-macam alat belajar seperti alat peraga, alat permainan, buku pegangan, peralatan seni, model-model bagian tubuh, dan banyak lagi yang dapat dikumpulkan dan ditaruh di sesuatu tempat atau ruang. Manfaat sumber belajar antara lain: 1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Sekian presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih.